Di Bali, alam bukan sekedar latar kehidupan, tetapi sumber inspirasi yang melahirkan karya dan nilai budaya. Dari keseimbangan antara manusia dan lingkungan, lahir kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai budaya tidak hanya dijaga, tetapi diwujudkan dalam karya. Batik menjadi media bercerita, dan melalui goak batik, kearifan lokal Bali menemukan suaranya. Goak batik terbentuk dari lingkungan dan kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Motif yang ada sekarang lahir dari proses panjang dan berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan ciri khas budayanya. Batik adalah proses pembuatan bahan sandang yang menggunakan lilin untuk merintangi warna dalam proses pewarnaan. Kalau menurut aku, batik itu salah satu warisan budaya kita. Secara turun-temurun sampai sekarang masih ada juga. Itu base dari semua dari semua kain yang udah dibuat jadi baju itu kan bisa dari batik juga. Itu ada motif-motifnya juga banyak, jadi itu udah turun-temurun dari dulu sampai sekarang masih ada, jadi masih perlu kita lestarikan juga. Panjang ceritanya kalau bertanya tentang gua batik ya, sejarahnya adalah kami melanjutkan dari leluhur kami, adalah seorang spiritual yang banyak membantu masyarakat dalam artian luas, ya, baik pengobatan, baik petunjuk-petunjuk dan lain sebagainya, termasuk juga tata letak rumah dan lain sebagainya. Yang kami ingat, kakek kami dulu adalah seorang spiritual dan juga seorang unagi. Unagi adalah ahli bangunan tradisional Bali. Mereka sering membuat patung-patung burung, dan salah satu patung yang ditempatkan di tempat sucinya adalah patung Gua dan Garuda. Maka dari itu, untuk melestarikan perjalanan dari leluhur kami mengambil nama Gua Batik. Gua sebagai penghormatan terhadap perjalanan leluhur, yang pada hari ini juga salah satu dari anak kami ditugasi untuk melanjutkan dan menjalankan apa yang dijalankan oleh leluhur kami. Proses pembuatan batik yang kami kembangkan pada saat itu adalah proses batik tulis. Pada awalnya adalah proses batik tulis, yang mana pada awal sekali dari proses batik itu adalah membuat sketsa di atas kain. Ya, buat sketsa di atas kain, atau boleh juga membuat sketsa di atas kertas dulu, lalu dipindahkan ke atas kain. Kemudian garis-garis motif itu diikuti dengan lilin panas menggunakan canting, yang dalam istilah batik disebut batik lowong. Lalu setelah motif-motif itu semuanya berisi lilinnya, lalu diperindahlah dengan mengisi garis-garis pendek untuk agar motif itu menjadi cantik, dan juga beberapa hal ada di titik-titik juga, agar kata batik itu juga masuk di sana. Yang kedua, ada batik cap. Batik cap itu adalah menggunakan stem. Coba bawa satu. Contoh stemnya adalah ini. Ya, ini contoh stem yang terbuat dari tembaga ya. Yang terbuat dari tembaga. Ini ditempatkan pada lilin. Lilin akan nempel sini lalu dicapkan pada kain. Ini lebih mudah, sebab siapapun yang akan membuat batik cap tak perlu menggambar motif, sebab motifnya sudah ada di sini. Pewarnaan di sini ada dua proses, ada yang mencelup kalau ingin satu warna,
ada yang dicolet maksudnya mewarnai setempat kalau kita ingin warna banyak. Nah, dengan demikian proses daripada batik itu setelah berwarna, lalu ada pertanyaan, apakah warnanya hanya sekali atau beberapa kali? Nah, kalau warnanya nanti banyak, beberapa kali proses, lagi melakukan penutupan dengan lilin, lalu lagi pewarnaan, dan berulang-ulang seperti itu. Baru proses terakhir adalah melepaskan lilin dengan merebus di air panas, sehingga lilinnya lepas semua, jadilah dia kain batik. Nah, ini tantangan yang sangat berat sebenarnya ini. Di sini harus menjadi satu kesatuan, satu kerjasama dengan pemerintah sebenarnya. Bahwa batik itu adalah sebuah industri kecil ya, sebuah industri yang bisa berkembang di masyarakat apabila ada dukungan dari pemerintah. Kalau umpamanya pemerintah kurang mendukung, otomatis industri itu akan tidak bisa jalan sempurna. Bahwa bagaimanapun juga perizinan, permodalan dan lain sebagainya itu adalah semuanya adalah hak dari pemerintah untuk memberikannya dan untuk membantunya. Motivasinya, kalau motivasi biar ngenalin batik ke semua orang lebih banyak, lebih luas. Mungkin nggak secara lokal ya, mungkin ke mancanegara juga, karena media sosial kan bisa untuk semua orang gitu ya, lebih global gitu. Jadi bisa khusus untuk gua batik Bali, itu khusus batik khas Bali, khas kita sendiri. Jadi motivasinya itu biar semua orang tahu seperti itu. Jadi penting bagi anak muda untuk mengembangkan batik supaya batik kita tidak punah dan tidak diambil alih oleh negara lain. Ya, tidak tidak dipakemkan oleh negara lain. Jadi batik itu memang Indonesia. Goak batik bukan sekedar kain bermotif. Di setiap garisnya tersimpan kecerdasan, kewaspadaan, dan jati diri Bali. Selama nilai-nilai itu terus dijaga dan diwariskan, goak batik tidak akan pernah diam. Ia akan terus hidup dan berbicara pada masa depan.